Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Sekarang aku bersama Ustadz Syam. Masya Dan Allah. sekarang kita masuk ke segmen Titip Doa. Aminin ya. Masya Allah. Seru nih segmen ini. Insya Allah. Banyak banget teman-teman jamaah yang ada di rumah yang pengen didoain nih. Saling mendoakan Saling dong, mendoakan, insya Masya Allah. Allah. Yuk Ustadz Syam, kita baca ini. Ada komentar dari jamaah nih. Yang pertama ini dari Instagram @amalia_90. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doakan ibu saya yang lagi sakit glukoma dan sekarang tidak bisa melihat lagi. Subhanallah. Sudah berobat dan konsultasi ke dokter, katanya tidak bisa sembuh. Dioperasi pun kemungkinannya bisa melihat sedikit. Dan kalau mau dioperasi pun butuh biaya yang tidak sedikit. Saya mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya. Siapa tahu barokah dari doa guru-guru kita, ibu saya bisa diberikan kesembuhan dan bisa melihat kembali dan panjang umur yang barokah, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang didoakan di komentarnya insya Allah kita aminkan. Amin. Dan seluruh jamaah Islam itu Indah silahkan mengaminkan doa. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang berada di samping kita berkata, wala kami seluh, dan bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Jadi tidak akan pernah merugi orang yang mendoakan orang lain. Subhanallah. Jadi sebelum kita sama-sama mendoakan, saya minta seluruh jamaah Islam itu Indah untuk ikut mengaminkan. Adapun doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, washfihu kalau dia laki-laki, tapi kalau dia perempuan washfiha antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Doa ini kita baca ketika ada orang yang jauh. Isfihu kalau dia laki-laki, isfiha kalau dia perempuan. Kalau Allah menyembuhkanmu, Allahumma shfikah kalau kamu laki-laki. Jadi perbedaan dhamir dalam bahasa Arab. Namun mudah-mudahan doa yang kami baca bisa diamalkan dan bisa diaminkan oleh seluruh jamaah, supaya jamaah semuanya insya Allah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang mau didoakan sama kita nih, sama guru-guru kita, insya Allah boleh langsung aja komentar di media Islam itu Indah, media sosialnya, di Instagramnya, komen langsung di sana, dan insya Allah akan kita bacakan dan akan kita doakan buat semuanya. Amin. Bila perlu, nama, alamat, Jalan Hankam, Cisarua, Puncak, Bogor, Majlis bin Yahya. Oh, itu tempat saya. Itu alamat mahal itu. Tapi jangan lupa bayar 20.000. Masya Allah. Baik jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Perjelas dulu nih 20.000 buat tambahan. buat impak pagi. Oh, kirain uang keamanan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah nih jamaah, kita masuk lagi ke tema kita hari ini yang Masya Allah kita sedang membahas tema Ibu, engkau kuatkan aku. Ini pagi-pagi hari Senin bicara soal ibu, bikin meleleh, bikin air mata udah aduh ditahan-tahan gitu ya. Nah, saya masih punya video yang menarik tentunya berkaitan dengan ibu juga. Yuk mari kita saksikan sama-sama. Silakan. Subhanallah, uqsimu billah nu jullie bellen, nu jullie waarover wie ik het heb. Uqsimu billah, zij gaat voor iedereen. Mooi. Assalamualaikum warahmatullah. Amma? لا بس الحمد لله الحمد لله. دابا في الدرس امي وسبحان الله على بر الوالدين، اقسم بالله لما حبست الدرس قلت له من دابا غادي نجاوب على امي. سبحان الله. صيف قلت ادعي معنا، ادعي معايا، ادعي معنا واسمح لنا، اسمحينا راضي عليا. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau udah seperti itu biasanya akhirnya kita baru tersadarkan bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Namun kadang-kala masih ada anak yang bingung nih antara ibunya atau istrinya. Ini anak laki-laki khususnya nih. Betul. Anak laki-laki selama-lamanya milik ibunya. Betul, Subhanallah. betul. Masya Allah. Berarti bicara soal prioritas nih. Prioritas. Ustazah. Izin, aku mau tanya ke Ustazah Sifa. Iya. Ustazah, apa nih izin bertanya nih. Bicara soal
prioritas. Bagi seorang laki-laki tentu ibu adalah prioritasnya gitu ya, Betul. sampai kapanpun. Nah, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa Menafikan ya. iya, kita tetap istri juga penting, Betul. anak juga perlu kita nafkahi, biayai gitu ya. Nah, tapi gimana nih cara mengatur atau memanage supaya kita bisa menjaga kedua-duanya tetap berjalan dengan baik? Gimana menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya Ustazah, Baik, Bang silakan. Mikdad, Ustadz Syam, Habib Usman, para guru-guru yang ada di rumah. Seringkali kita dilema, galau ya kalau Betul. bahasa anak mudanya. Pilih mana nih, ibu atau istri? Di sisi lain, dalam ayat Al-Quran banyak sekali dijelaskan ada anjuran bahkan kewajiban seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Ya, wabil walidaini ihsanan dalam banyak ayat. Apalagi seorang ibu yang tadi dalam ayat wawasoinal insana itu disebutkan bagaimana perjuangannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun Rasul menyebutkan ummuka sampai 3 kali. Saking penting dan harus diprioritaskan seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Walaupun keduanya juga punya hak yang sama untuk diperlakukan baik. Tetapi kenapa? Karena ibu punya peran penting yang luar biasa dan tidak bisa digantikan. Dari semenjak dalam kandungan hingga sampai kita besar, tidak ada yang bisa menggantikan sosok ibu di sisi kita. Kemudian di sisi lain lagi kita dihadapkan dengan kegalauan juga. Dalam banyak ayat Al-Quran kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada pasangan kita, yaitu istri. Betul. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian jadikan mereka sebagai ratu, ya, pasangan yang terbaik bagi kamu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan banyak sekali dan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Takutilah olehmu dalam perkara perempuan karena engkau itu ketika menghalalkan dia kan dengan kalimatullah. Jadi tanggung jawabnya juga besar. Nah, bagaimana kalau keduanya kita bingung mana yang harus didahulukan? Ya, kalau kata Imam Nawawi tidak perlu ada yang harus didahulukan. Selama kita bisa mengamalkan untuk berbuat baik kepada keduanya secara beriringan maka lakukanlah. Ini yang disebut dengan thoriqatul jam'i, menggabungkan 2 hal yang baik, berbuat baik kepada istri tetap, berbuat baik kepada istri tetap. Maka yang harus dilakukan adalah kita sebagai suami harus pintar-pintar dalam bersikap. Pintar-pintar dalam memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak. Pintar-pintar dalam membagi nafkah. Walaupun seorang ibu, dia ada kalanya tidak pernah meminta lagi kepada anaknya, walaupun tahu anaknya kaya raya. Ibu mah di rumah biarin, rumah ibu kayak begini. Uang ibu seperti ini cuman dikit depositnya, tabungannya, baju ibu nggak begitu mahal. Yang penting anak ibu bahagia di sana. Nggak pernah ibu itu membandingkan apalagi minta yang lebih dari anaknya. Betul. Nah, kita sebagai anak harus lebih paham, harus lebih sadar diri. Tanpa orang tua, tanpa seorang ibu, nggak mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Maka ketika kita membahagiakan istri kita, kita bisa memberikan yang mewah, yang mahal, yang terbaik, berikan juga terhadap ibu kita. Jadi istri yang baik itu kalau dia habis dikasih hadiah sama pasangannya, habis dikasih uang belanja, misalkan kata suaminya nih buat kamu 10 juta sehari. Silahkan me time, misalkan ya, saking solehnya nih suaminya. Sehari 10 Dan juta. banyak uangnya memang. Iya. Kalau nggak punya uang jangan dipaksa gitu ya. Apa Ini mau buat dikasih? 10 juta sehari me time ya. Silahkan perawatan diri, self care. Kemudian bahagiakan diri kamu karena selama ini kamu ngurus anak saja. Ketika dapat uang tersebut dari suaminya apa? Perkataan istri yang baik. Mas, ayah, abi gitu ya. Ngomong-ngomong yang dikasih duit saya doang atau ibu mertua juga dikasih. Sebisa mungkin kalau engkau membahagiakanku dengan hal-hal yang mewah, maka kasih juga orang tuamu biar tidak ada kecemburuan sosial. Andai kata harus memilih, kata Imam Nawawi, maka kita harus lebih mengutamakan istri karena nafkah pada istri wajib, tapi tetap dengan menjaga perasaan dari ibu kita. Artinya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak sih? Iya. Gitu ya, Masya adil secara Allah, keduanya. Itu Wallahualam. dia ya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah sosok kalimat dari seorang istri. Betul. Dengan tujuan melempar terhadap suaminya. Dan nonton di zaman di rumah. Tapi ada pertanyaan, itu kan buat laki-laki, kalau misalnya dia perempuan, kalau dia udah jadi istri gimana Ustazah? Nah, iya. Dia harus tetap minta izin sama suami. Dan suami yang baik adalah dia tidak pernah menghalangi istrinya untuk tetap berbakti. Masya Betul. Suaminya. Tapi Masya Allah. yang terpenting Gitu. satu hal, ya kan? Iya. Seorang istri adalah ratu, bukan dijadikan sebagai pembantu. Ya, betul itu yang itu. luar biasa. Baik sekali, itu luar Iya. biasa. Baik, Ustazah, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, jamaah. Masya Allah, kita akan melanjutkan nih pembahasan kita mengenai ibu. Masih banyak sekali yang akan kita bahas, tapi masih ada tayangan yang sangat menarik mengenai ibu juga. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan.
Masya Allah. Gimana saja? Ya ibu tuh penting ya. Jadi dulu pesan ibu saya, nanti kalau kamu nikah punya suami, setiap kamu dibahagiakan oleh suami kamu, minta dia bahagiakan ibunya juga. Karena ibu membesarkan kita, kemudian udah nikah kan dia dengan perempuan lain nih, anaknya ya. Hati seorang ibu mana yang sakit gitu ya, ketika ngelihat anaknya lebih mengutamakan orang lain, tidak ingat dengan ibunya. Maka firasat ibu itu kadang memang benar ya Ustadz Syam ya. Aduh, Masya Allah. Itu kita harus seadil mungkin. Jadi saya sering ngedengar ucapan ibu saya, sampai sekarang saya bilang sama suami, kalau kamu ngebeliin saya sesuatu, beliin ibu kamu juga. Masya Allah. Selagi kamu mampu, saya bilang. Gitu. Ustaz Dan Syam sampai saya mana? yakin, apa namanya, saya yakin mertua yang digituin, itu pasti dia sayang sama menantunya. Oh, Masya Allah Ustadz Masya Syam. Allah. Kalau saya Pasti, ketemu, waduh, Masya Allah, itu saya tabarakallah. kayak dianggap anak sendiri Aduh, gitu Masya sama Allah. mertua. Ya, saya mudah-mudahan budaya seperti tadi ini Insya menyuapi Allah, anak ketika mudah-mudahan mereka sudah bisa dewasa itu diamalkan. selalu ada, karena Masya Allah firasat seorang ibu akan selalu kuat. Itu Masya luar Allah. biasanya sosok istri saya selalu membelikan ibunya. Ibu siapa? Ibu saya. Karena dianggap ibunya dia. Masya Iya, Allah. betul itu. Nah ini baik, kita mau membahas mengenai ibu. Habib Afwan izin bertanya nih, apakah benar nih bahwa seorang ibu itu bukan hanya menguatkan, tapi juga ibu itu bisa menghangatkan suasana di dalam rumah, tali persaudaraan itu bisa dikuatkan oleh seorang ibu. Nah ini mohon penjelasannya. Ya akhir Afwan Al-Humidat, Ustaz Syifa, Ustaz Syamsuddin Nur, Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibu adalah surga. Kalau masih punya ibu di rumah berarti memiliki surga di dalam rumahnya. Betul. Siapa orang yang tidak mencintai ibunya berarti dia tidak cinta akan surganya Allah. Siapa orang yang jauh daripada ibunya berarti dia jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak memperhatikan ibunya berarti dia tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah biridha walidain wa saqtullah saqtu walidain wa baghdullah bagdu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Beruntunglah mereka yang memiliki ibu yang setiap malamnya tahajud mendoakan anak-anaknya. Masya Allah. Ini luar biasa Masya dahsyat. Allah. Ini alhamdulillah saya bisa seperti ini dan ada di tempat ini. Dan saya ngajar dimanapun tempat dan berdakwah dimanapun tempat karena doa orang tua saya, ibu saya, bapak saya setiap malam itu tahajud tidak pernah tinggal. Sepertiga malam selalu mendoakan saya sebagai anaknya dan mendoakan adik saya dan yang lainnya semua. Karena berharap apa? Berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dengar di rumahnya, kalau anaknya ingin sukses, doakan mereka. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah karena bentuk doanya orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala 90% kehidupan yang dijalani anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 90%. Ketika orang tua angkat tangan, selamat dia. Ketika orang tua angkat tangan, bahagia dia. Nah, di sini kalau kita lihat ibu kita nih, konteks ini nih, itu selalu mengajarkan kepada kita, sayangi adiknya, sayangi kakaknya, Iya, akur terhadap keluarganya. betul, betul. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis jelaskan, Muslim itu bersaudara. Tidak dikatakan dia beriman kalau dia tidak mencintai daripada Muslim yang lain. Bahkan saudara kandung wajib kita sayangi, kita cintai. Jangan menzolimi antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Orang tua selalu menyampaikan, oh kamu harus baik sama kakakmu, adiknya harus baik sama adiknya lebih kecil lagi. Kamu harus baik dengan adik kamu, kamu harus baik dengan kakak kamu. Saling mencintai, saling menyayangin. Itu selalu disampaikan. Ketika orang tuanya berpulang ke rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, anaknya masih ribut dengan satu dengan yang lainnya. Karena dengan egonya masing-masing, ini adalah sumber malapetaka. Koreksi diri masing-masing. Apa yang salah terhadapnya? Bukan saling menyayangi, bukan saling mencintai, tapi bermusuhan satu dengan lainnya. Ini adalah bentuk apa? Jauhnya keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan keberkahan dari Allah dan tidak ada keridhaan daripada orang tuanya. Subhanallah. Ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi di saat orang tua kita masih ada, sayangi, lakukan sebaik apapun apa yang kita Betul. punya karena kita nggak tahu ya sampai kapan kita bisa berbakti sama orang tua. Allahu Betul. Akbar. Aduh, Masya Allah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tenda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah nih sudah banyak juga nih pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosial media Islami Tenda. Dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah, nih tidak mau disebutkan namanya. Tolong tutup nama saya Ustadz. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya nih,
Sebelumnya saya tahu surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi saya juga mau tanya nih Ustadz, jika saya tidak berbuat salah dan saya membela diri, tapi ibu saya selalu menganggap dan langsung mengucapkan saya anak durhaka, tidak tahu diri dan langsung mengucapkan saya anak durhaka, langsung mengungkit semua kesalahan saya di masa lalu dan mencaci maki saya dan sampai mensumpahi saya seperti tidak bakal sukses. Anak durhaka dan bilang saya LGBT, saya bingung. Saya itu capek dicaci maki dan disumpahi seperti itu. Ketika saya membela diri, saya langsung dicap anak durhaka. Jadi gimana nih Ustadz yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih sebelumnya Ustadz Syah. Mohon jawabannya melalui tausiah. Silakan Guru. Saudara Matarim Tabih Habib Usman, saya Syifa, Mas Fikta, serta guru-guru kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak yang insya Allah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, jangan membela diri kalau begitu. Yang pertama, jangan membela diri karena udah tahu setiap membela diri pasti jawabannya surgamu di telapak kakiku. Engkau lahir daripada rahimku, engkau anak durhaka. Engkau tidak lahir dari batu. Subhanallah, kukutuk kau. Jadi yang pertama jangan membela diri. Jangan membela diri di hadapan orang tua, tapi bela dirilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbakti kepada orang tua itu sering kami garis bawahi, itu yang nilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau orang tua sumpahi apapun, tapi di mata Allah kita sudah maksimal berbakti sama orang tua, insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita. Tapi mau kita membahagiakan orang tua pun kalau misalnya di mata Allah nih anak nih acting doang nih di belakang orang tuanya, dia sebenarnya tidak sayang sama orang tuanya, maka yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan orang tua tetap berbuat baik, jangan membela diri. Kalau udah tahu jawabannya seperti itu, jangan membela diri di hadapan orang tua, berubah aja, berubah, insya Allah Allah yang akan sampaikan kepada orang tua bahwa anakmu telah berubah, anakmu telah berbuat baik. Yang kedua, saya garis bawahi juga pertanyaan tadi, ada dituduh apa segala macam LGBT segala macam, itu tunjukkan perubahan. Harusnya tunjukkan perubahan sikap, tunjukkan perubahan kebaikan kita sehingga orang tua juga bisa menilai, insya Allah. Ada memang orang tua yang seperti itu kok, tidak pernah puas dengan kebaikan anak-anaknya, subhanallah. Aduh, Masya Allah. Jadi gimana ya? Jadi takut gitu belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan lah. Nah Habib, tadi aku kan sama Ustaz Syam udah telepon mama-mama kita nih. Ustazah Syifa juga tadi udah cerita banyak mengenai ibu juga tadi udah telepon. Dan sekarang nih aku pengen, Habib ada nggak sih yang mau disampaikan ke uminya Habib? Nih aku penasaran kalau Habib durasinya gimana? buat telepon nggak ada. Umi minta ridho, minta ikhlasnya. Terima kasih selalu menyaksikan Islam itu indah. Umi selalu nyanyi. Ih, Islam itu Masya indah. Allah. Umi Setiap hari sehat-sehat nggak Umi. pernah. Masya Allah. Sehat-sehat. Doain kita terus. Doain kami semua dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan berharap pada Umi senantiasa nggak putus doain. Amin. Tahajud malam selalu doain. Saya bisa seperti ini karena Umi saya. Waduh. Intinya seperti itu. Dan beruntung alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan